Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua, hari ini kita akan lanjutkan kuliah online. Topiknya adalah distribusi T. Distribusi T kadang-kadang disebut juga ada istilah studentnya, student T distribution gitu ya. Jadi distribusi ini sebenarnya mirip dengan distribusi Z yang kemarin, hanya dia digunakan untuk sampel yang jumlahnya sedikit. Jadi dalam statistik sampel dianggap sedikit jika jumlahnya di bawah 30. Gampangnya kalau misalkan Anda punya sampel kemudian jumlahnya di bawah 30, itu tabelnya digunakan T, tetapi jika di atas 30 Anda gunakan Z seperti yang kemarin. Nah, penampakannya seperti ini tabelnya. Jadi bedanya dalam distribusi T ini ada istilah degrees of freedom, DF. DF ini sebelah sini, ini DF gitu ya. Jadi DF itu rumusnya sangat mudah, N-1. Jadi N-nya adalah jumlah sampelnya. Kalau N-nya misalkan, karena di bawah 30 asumsinya ya, misalkan N-nya itu 25 gitu, maka DF-nya 24 gitu ya. Kemudian bentuk tabelnya seperti ini. Seperti yang Z ada jenis dua arah. Yang ini adalah level of significance for two tail test, ini dua arah. Nah, yang atas ini adalah satu arah, one tail test. Praktis yang dua arah ini sama dengan separuhnya satu arah. Nah, ini 5%. 5% dua arah kan sama dengan 2,5% satu arah. Jadi nanti pembacaannya lihat DF-nya dulu, kemudian pastikan dia berapa arah, kemudian alfanya yang sebelah sini ini alfa dua arah, ini alfa satu arah. Oke, sebelum kita gunakan tabelnya, kita akan sedikit berikan teorinya dulu. Jadi student T distribution seperti di sini, samplingnya harus random, kemudian jumlah sampelnya di bawah 30. Nah, rumusnya mirip-mirip saja, hanya sedikit berubah. Jadi T calculation-nya X minus mu dibagi S per akar. Nah, kalau kemarin itu hanya akar N, sekarang akar N-1 sesuai dengan degrees of freedom-nya gitu ya. Kemudian DF adalah degrees of freedom sama dengan N-1. Sementara tesnya sama, tesnya bisa dua arah, arah kanan dan arah kiri. Oke, pada prinsipnya sama. Yang membedakan hanya jumlah sampelnya dan tabelnya otomatis ya. Oke, kita gunakan contoh yang kemarin. Kemarin itu untuk contoh dua arah. Sebentar saya ambilkan materi kuliah yang kemarin. Nah, kemarin kan contohnya ini contoh modern baut. Kalau kemarin jumlahnya 35 pieces diperoleh 14,05 mm, kemudian standar deviasinya 0,15 mm. Sama, hari ini hanya berubah, yang kita rubah hanya jumlah sampelnya. Kalau kemarin 35, sekarang 25, hanya untuk memberikan penggunaan jika N-nya lebih kecil dari 30 gitu ya. X-nya masih sama, standar deviasi masih sama, alfanya masih sama. Pertanyaannya masih sama, apakah accepted atau rejected gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Kita hitung dulu T calculation-nya. 14,05 dikurangi 14 dibagi 0,15 per akar 25-1, hasilnya adalah 1,633 gitu ya. Kemudian lihat tabel tes dua arah. Tes dua arah 1%. Kita lihat
sini tes 2 arah berarti 1% jatuhnya di 2,492. Nih 2,492. Sorry, 2 arah 24 1%. Sorry, di 27. Nih keliru tadi lihatnya. 2 arah itu berarti yang atas ini 2 arah 1%. Contohnya di sini. 2797 nih. 2797. Ya. Oke. Jadi T critical 2797 itu didapat dari tes 2 arah 1% dengan degree of freedom 24. Kemudian gambar T criticalnya sebelah sini 2797. Kemudian 1,633 itu masih di dalam accepted area. Berarti H0 diterima. Artinya pada kasus ini bautnya masih dianggap sesuai dengan speknya, diterima gitu ya. Nah, bagaimana kalau alfanya 5% dengan DF 24? T critical-nya nanti bisa Anda lihat di tabel yang sudah saya upload di 2,064. 2,04 masih accepted. Bagaimana kalau 10%? T critical-nya jadi 1,711 masih accepted. Nah, ketika sampai 20% alfanya, sudah 20% begitu, T criticalnya sudah 1,318. Nah, ini sudah ketika alfanya sudah 20% maka masuk pada area rejected gitu ya. Jadi semakin besar alfanya itu semakin membutuhkan angka yang presisi gitu ya. Oke, jadi sama prinsipnya dengan yang kemarin, hanya sampelnya yang kecil gitu ya. Nah, bagaimana kalau tes arah kiri? Tes arah kiri ya prinsipnya sama, hanya kalau tadi plus sekarang min gitu ya. Kita gunakan kasus sama dengan yang kemarin, hanya n-nya berubah, kalau kemarin 35 sekarang 25 gitu ya. X-nya volume dalam botolnya masih 595, saldo depresi masih 5 dengan sama dengan kemarin. Nah, T kalkulasinya ya tinggal 595 dikurangi 600 dibagi S per akar 24. Nah, ini jatuhnya di angkanya min 4,899. Nah, Anda bisa lihat di tabel seperti tadi, bagaimana kalau satu arah DF-nya 24 alfa 1% itu minus 2,492. Tentu saja di tabel tidak ada minusnya ya, karena ini kita menggunakan arah kiri, makanya otomatis kita gunakan tanda minus. Jadi min 2,492 ini itu kritikalnya. Kebetulan kalkulasinya min 4, berarti dia jauh di sebelah kirinya min 2,9492, maka H0 nya rejected gitu ya. Jadi seperti itu. Sama prinsipnya bagaimana kalau dengan arah yang kanan. Arah kanan lebih mudah lagi, tidak perlu berubah tanda. Kasusnya sama dengan sebelumnya, kasus audit keuangan gitu ya, hanya n-nya berubah, kalau kemarin 100 sekarang 25. T kalkulasi sama dengan 13,29, kemarin sampelnya rata-rata sekian, kemudian standarnya 13,25, 0,5 standar deviasinya sama dengan kemarin. Hanya di sininya kalau n-nya 25 maka degree of freedom-nya 24. Ya, jadi kalkulasinya masuk dan menghasilkan 0,31919 gitu ya. Nah, kritikalnya di alfa 1% DF 24 itu 2,492. Nah, ternyata 0,319 itu sebelah kirinya critical DF. Makanya
dia masuk ke accepted area gitu ya. Sebenarnya tidak banyak berubah dengan yang kemarin, hanya sedikit berubah rumus di kalkulasinya. Kalau kemarin per akar n, sekarang per akar n-1. Kemudian tabelnya saja, tabelnya Anda perlu sesuaikan apakah dua arah, apakah satu arah, kemudian cari ke bawah berapakah angka degree of freedom-nya, n-1 nya. Disitulah ketemu alpha criticalnya. Oke, kira-kira hari ini kuliahnya simple begitu saja. Otomatis juga assignmentnya juga tidak terlalu rumit, hanya persis dengan yang kemarin, hanya n-nya dirubah menjadi 25. Pertanyaannya sama, silahkan coba dikerjakan. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada keadaan yang lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.